Pemirsa, jika sebelumnya Teddy Pardiana tak mempermasalahkan perihal harta warisan milik almarhumah Lina Zubaida, namun kini Teddy tiba-tiba datang dengan kabar mengejutkan. Kabarnya Teddy sudah menggandeng 10 pengacara terkait masalah perihal harta warisan yang ditinggalkan mendiang istrinya Lina untuk anak-anaknya. Salah satu harta warisan yang dipermasalahkan Teddy adalah sebuah bangunan kos-kosan yang diwariskan Lina untuk Rizky Febian, putra sulung Lina dan Sule. Kabarnya Teddy rupanya turut andil membangun kos-kosan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Teddy ikut menggelontorkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk membangun dan merenovasi kos-kosan tersebut. Lantas, apa kata Sule terkait Teddy yang mempermasalahkan harta warisan milik almarhum mantan istrinya itu? Tanya sama mantan istrinya, tanya. Bener nggak? Ya biarin aja, itu kan hak dia. Kenapa dengan saya? Maksudnya gini Kang, ini menjadi sebuah serangan balik nggak sih dari Teddy? Loh ya nggak tahu. Urusan anak-anak. Teddy yang mempertanggungjawabkan semuanya. Karena semuanya aset ada di Teddy semua. Yang tahu Teddy sama mamanya almarhum. Tanya sama mamanya almarhum, sama keluarga. Kalau semua harta yang sudah saya kasih dari mulai tanah, rumah, dan yang lain-lain, saya sudah tidak mau ikut campur. Saya juga nggak ngorek-ngorek tentang hal yang sudah ada, walaupun saya tahu di mana aja hartanya, apa aja hartanya. Tapi saya tidak mau untuk ikut campur dalam hal itu. Ya, Sule memang tak mau mencampuri perihal pembagian harta warisan milik Lina. Sule menyerahkan segala urusan itu kepada Teddy dan anak-anak serta keluarga almarhumah Lina. Lantas, apa yang membuat keluarga almarhumah Lina menuntut pembagian harta warisan milik Lina? Loh, karena mungkin keluarga almarhumah ya mungkin tahu. Ya mungkin keluarga almarhumah tidak mau mendapatkan apapun. Karena sebagai nenek, sebagai bibinya mungkin memperjuangkan hak anak-anak. Apa karena keluarga almarhumah udah kehilangan tulang punggung? Loh yang enggak lah, mereka juga masih usaha kok, anaknya juga masih dagang dan yang lain-lain, nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi kabarnya mobil yang diadanya itu mobil pemberian dari Teddy. Ya tanya. Katanya BPKB-nya ada di Teddy. Ya udah tanya berarti sama keluarganya, sama Teddy, jangan tanya sama saya. Pasca kepergian almarhumah Lina, kehidupan Sule terus menjadi sorotan. Mulai dari Rizky yang melaporkan terkait kejanggalan perihal kematian sang bunda, hingga masalah warisan yang kini dipermasalahkan oleh Teddy. Namun sebagai seorang ayah, Sule terus mensupport anak-anaknya dan tidak ingin terlalu ambil pusing menghadapi permasalahan ini. Bahkan Sule mengaku ikhlas jika harta yang sudah diberikan kepada almarhumah mantan istrinya itu akan diambil oleh Teddy. Sule memilih untuk kembali menata hidupnya dan merencanakan masa depannya. Lantas, benarkah Sule akan menikah bulan April mendatang dengan seorang pramugari? Kalau saya yang tahu ya artinya semua aset, harta dan yang lain-lain saya sudah tidak mau membicarakan hal itu. Saya seandainya itu mau diambil semua juga silahkan. Belum ya silahkan kok. Kalau untuk hak itu kan hak anak-anak bukan saya. Terus saya ngapain ikut urusan hal itu? Nggak ada saya urusan hal itu. Kalau saya nggak ikhlas ngapain dari dulu saya kasih gitu. Enggak, santai-santai aja. Santai-santai aja, saya punya Tuhan kok. Kira akan menikah bulan April bener? Oh, menikah mah pasti. Dengan yang pramugari itu Kang? Tunggu aja lah ya. Oke Kang. Yang jelas dengan perempuan pesantren. Ya. Pramugari, Kang. Assalamualaikum. Ya. Berbeda dengan Sule, Musdalifah, mantan istri pedangdut Nasar, rupanya berencana untuk menjual rumah mewahnya di kawasan Tangerang yang merupakan warisan milik almarhum suami pertamanya. Bahkan Musdalifah sudah memasang iklan di akun Instagram pribadinya terkait penjualan rumahnya. Musdalifah menjual rumah yang penuh kenangan dengan harga 32 miliar. Lantas, apa alasan Musdalifah menjual rumah yang penuh dengan kenangan itu? Kenapa sih saya memutuskan rumah itu harus jual? Padahal kan banyak memori, Bun. Memori? Kenapa ya? Aku sama anak-anak nggak masalah ya. Ya, karena kan anak-anak kan di Jakarta. Ya sudah lah, mau bagaimana ya. Kalau memang ya, tapi aku nggak biasa-biasa aja sih, nggak terlalu harus mau dijual tuh. Aku juga sudah ada tinggal di Jakarta juga. Terus? Kan anak-anak kan sekolahnya di Jakarta juga, jadi nggak capek, nggak dari rumah nggak setengah 6 gitu. Apa karena jarak? Memang karena jarak yang jauh. Iya, kan ada masjid, Iya, oke? benar.
keluarga saya juga situ banyak, oke? Dah. Ya nggak apa-apa, memang dari dulu di ini ya mungkin belum ada peminatnya. Kalau memang Allah menentukan emang aku harus dibeli sama orang, itu kan semua Allah kan ya. Kalau memang enggak ya sudah, mau gimana ya. Aku mah siapa aja, aku terbuka. Yang penting berkah, sehat, aku juga sama anak sehat. Aku nggak berpunya niat apa-apa buruk, aku nggak ada. Mungkin karena aku sudah masuk dunia entertain, pemikiran udah nggak kemana-mana. Yang penting aku pribadi dan suami dan anak-anak aku merasa nyaman semua. Memang sudah ada, aku mah sudah ada. Sudah berapa lama nggak ditempatin Bun emang Bun? Masih tempatin. Mondar-mandir atau bagaimana? Mandir-mandir aja, oke? Anak-anak Pemirsa, ketenangan Jessica Iskandar yang tengah disibukkan untuk mempersiapkan pesta pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi rupanya sedikit terusik. Pasalnya, nama Jessica Iskandar terseret dalam kasus pembobolan kartu kredit yang kini tengah diproses pihak Polda Jatim. Sebelumnya, polisi juga menyebut sejumlah nama public figure seperti Gisela Anastasia, Boy William hingga selebgram Awkarin yang juga terseret dalam kasus ini. Lantas, apa tanggapan Jessica tentang kasus yang menyeret namanya ini? Benarkah Jessica sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya sebagai saksi? Ya itu kan Saksi aja atau witness aja? saksi, jadi aku tuh dipanggil polisi juga. Kan ya kalau misalnya zaman sekarang kan sosial media gitu, jadi kerjaan juga gitu. Jadi kemarin tuh ya namanya kan kalau terima endorse gitu kan kita nggak pernah ngecek gitu gimana perusahaannya atau gimana gimana orangnya gitu. Jadi kan kita tahu juga kan, aku dapat rekomendasi dari teman aku juga bisa dipercaya banget. Nggak kaget sih, cuman iya kan aku juga nggak harus kaget. Dia nggak orang yang bikin salah. Maksud dia Jessica emang orang baik. Jadi aku nggak harus khawatir kayak kamu lakuin apa yang harus maksud lapor di polisi atau dilaporkan. Jadi feeling aku sih santai. Cuman ya gimana caranya untuk benerin atau biar kita tahu Jessica emang kayak jadi korban gitu. Ya, sebagai warga negara yang baik, Jessica rupanya akan berusaha untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Namun Jessica mengaku tak akan datang dalam waktu dekat, melainkan setelah acara pernikahannya dengan Richard Kyle selesai digelar. Iya, jadi setahu aku dia tuh jual tiket gitu, kayak tour gitu, jual tiket Online shop? online gitu, nggak ada tokonya. Terus kan ya dia jual harganya, kalau kamu ngecek di tour lain sama di tempat dia jauh lebih murah gitu. Jadi kan ya orang mungkin seneng gitu kalau dia lebih murah, cuma kan kita nggak tahu dia lebih murah sistemnya gimana, kan kita nggak tahu gitu. Iya. Iya, pasti aku akan datang.